Marco Polo singgah ke tanah yang tak pernah masuk peta. Kenapa dalam catatan perjalanan Marco Polo ada kisah tentang pulau dengan manusia berkepala aneh dan makhluk laut raksasa? Dan benarkah pulau itu ternyata Nusantara? Ada satu bagian dalam buku catatan Marco Polo yang bikin para sejarawan bingung sampai sekarang. Di situ, dia menulis tentang pulau yang dihuni manusia aneh, rempah-rempah yang bisa menyembuhkan luka perang, dan para raja yang tak takut mati karena mereka percaya akan hidup kedua. Banyak yang anggap itu dongeng. Tapi, bagaimana kalau itu bukan dongeng? Di dalamnya, Marco Polo memegang erat jurnalnya, kertas-kertas tipis yang mencatat segalanya, dan mendarat di sebuah pulau besar yang tak ada di peta manapun. Pulau itu bernama Jawa. Tahun ke-1292, langit di Samudra Hindia sedang murung. Kapal besar berbendera dinasti Yuan terombang-ambing di antara badai dan gelombang raksasa. Dipimpin oleh Raja Kertanegara dari Singhasari. Raja yang dikenal gila kekuasaan, tapi juga bijak luar biasa. Ia tak pernah takut pada Mongol. Bahkan, saat utusan Kubilai Khan datang menuntut tunduk, Kertanegara malah memotong telinga mereka. Ia dalam perjalanan dari Tiongkok ke Persia, mengantar putri Kokoshin. Tapi badai mengubah arah segalanya. Kapalnya tersesat, terlempar jauh dari jalur. Saat kaki Polo menjejak pasir hangat, ia merasa sedang masuk ke dunia lain. Jawa, tahun 1292, bukan tempat sembarangan. Ia menyaksikan sendiri pasar penuh rempah, cengkih, pala, lada, lebih harum dari apapun yang pernah dia cium. Polo mendengar kisah itu langsung dari mulut rakyat. Kami tidak tunduk pada siapapun, bahkan pada langit sekalipun, kata salah satu prajurit Singhasari. Saat memberikan teh kepada Polo, apakah ini benar dunia yang sama dengan yang ia kenal? Maafku Teh Jiyong. Ia tak bisa membayangkan negeri sekecil ini berani menantang kekaisaran Mongol yang menaklukkan setengah dunia. Tentang pengkhianatan yang sedang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi itu baru awal, dan Marco, dengan mata birunya dan wajah asingnya, dianggap sebagai alat yang bisa dipakai. Selama berminggu-minggu, Polo tinggal di pelabuhan Tuban. Tapi yang paling membuatnya terpaku adalah kisah-kisah rakyat. Tentang raja yang bisa berubah jadi harimau. Tentang wanita-wanita sakti yang bisa membaca masa depan lewat asap dupa. Tentang anak-anak kecil yang diajari bahwa mati untuk tanahmu lebih mulia dari hidup sebagai pengecut. Ia tahu siapa Kertanegara. Raja itu memang kejam, tapi juga adil. Ia melindungi rakyatnya, bukan untuk kekuasaan semata, tapi karena cinta yang dalam pada tanah kelahirannya. Malam-malamnya dipenuhi tanya. Tapi tak semua indah. Di balik harum rempah dan tarian gamelan, ada bisikan. Tentang perebutan takhta, tentang musuh dalam selimut. Salah satunya datang dari keluarga kerajaan sendiri. Ada yang ingin menjatuhkan Kertanegara, tapi manusia di dalamnya tak selalu seperti surga. Dengan bantuan nelayan lokal, ia naik perahu kecil, kembali ke kapal utamanya yang masih berlabuh jauh. Suatu malam, Marco diculik dari penginapannya. Ia dibawa ke tempat sepi dan disodori tawaran. Bantu kami jatuhkan raja. Kau akan kami beri kapal, emas, dan surat untuk Kubilai Khan. Katakan padanya, Jawa sudah siap tunduk. Marco terdiam. Satu sisi, ini kesempatan emas. Ia bisa pulang sebagai pahlawan di mata Mongol. Tapi sisi lain, tidak terlalu mencolok. Tapi cukup jelas bagi yang ingin membaca dengan hati. Akhirnya Marco menjawab, pelan, tapi tegas. Saya lebih baik mati sebagai penulis kisah yang jujur, daripada hidup jadi saksi kebohongan. Malam itu, Marco nyaris dibunuh, tapi ia berhasil kabur. Dan di sanalah aku temukan arti sejati dari perjalanan. Ia tinggalkan Jawa, tapi hatinya tetap tertinggal di sana. Bertahun-tahun kemudian, saat kembali ke Venesia, Marco menulis, aku pernah melihat negeri yang bahkan surga pun akan iri. Catatan itu disisipkan di antara kisah-kisahnya yang lain. Dan sampai hari ini, pertanyaan itu masih bergema. Benarkah Marco Polo benar-benar singgah ke Nusantara? Atau hanya menyusun kisah dari kabar angin? Tapi, satu hal pasti, dalam ratusan lembar catatannya yang dipertanyakan kebenarannya, satu kutipan ini terasa terlalu jujur untuk dianggap fiksi. Ada negeri di mana keberanian dilahirkan dari cinta, bukan kebencian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.